Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Aisyah Yulandari di Share and Growing. Hari ini saya akan berbagi tentang materi program linear di kelas 11 Matematika Umum. Sebelumnya, saya akan memberitahukan tentang tujuan pembelajaran dari program linear adalah yang pertama, memahami konsep program linear, yang kedua, memahami bentuk pertidaksamaan linear, dan yang ketiga adalah menyelesaikan masalah pertidaksamaan dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih itu program linear? Program linear itu adalah suatu teknik penyelesaian optimal atas suatu masalah dengan cara menentukan terlebih dahulu fungsi tujuan, apakah memaksimalkan atau meminimalkan, dan kendala-kendala yang ada ke dalam model matematika dan diselesaikan dengan cara grafik atau garis lidik. Program linear sering digunakan dalam penyelesaian problema-problema alokasi sumber daya, seperti dalam bidang manufacturing, pemasaran, keuangan, personalia, administrasi, dan lain sebagainya. Konsep program linear, saya misalkan, ada seorang tukang roti berencana membuat dua jenis roti, yaitu roti A dan roti B, dengan menggunakan dua macam bahan baku, yaitu tepung dan mentega. Di sini saya buat dalam satuan gram ya. Roti A, saya misalkan dengan X di sini ya, dia memerlukan 200 gram tepung dan 25 gram mentega. Jadi saya tulis 200 di sini dan 25 di sini. Roti jenis B, saya misalkan Y, ya, memerlukan 100 gram tepung dan 25 gram mentega. Harga jual roti A dan B masing-masing 1.500 dan 2.000. Jumlah bahan persediaan adalah 4 kg untuk tepung, 4 kg berarti 4.000 gram, dan 1,5 kg mentega. 1,5 kg berarti 1.500 gram. Berapa banyak masing-masing jenis roti yang harus diproduksi agar tukang roti memperoleh keuntungan maksimum? Di sini saya akan menuliskan terlebih dahulu fungsi objektifnya. Tadi dikatakan bahwa harga roti A adalah 1.500 dan 2.000 untuk roti B. Jadi P sama dengan 1.500X ditambah 2.000Y. Nah, pertidaksamaannya di sini saya tinggal tulis ya, berarti 200X ditambah 100Y kurang dari atau sama dengan 4.000 ya. Karena bahan yang tersedia hanya 4.000, berarti tidak boleh lebih dari 4.000, berarti dia kurang dari atau sama dengan 4.000. Nah, persamaan ini kita sederhanakan, masing-masing kita bagi berapa? Ya, betul sekali, masing-masing kita bagi dengan 100. 200 dibagi 100, 100 ya, sama dengan, terlalu dekat. Di sini sama dengan 200 dibagi 100 berarti 2 ya. 2X ditambah 100 bagi 100 ya, Y. Oke. Saya ulang ya. Sini Y kurang dari atau sama dengan 4.000 dibagi 100 ya. Betul, 40. Oke, seperti ini. Lalu pertidaksamaan yang kedua adalah 25X ditambah 25Y kurang dari atau sama dengan 1.500. Karena bahan untuk mentega hanya 1.500 gram. Jadi harus kurang dari atau sama dengan 1.500. Nah, ini juga kita sederhanakan ya. Jadi masing-masing kita bagi dengan 25 ya. 25 bagi 25, 1. Begitu juga dengan Y-nya. 25 bagi 25, 1 ya, berarti sisa tulis Y, kurang dari atau sama dengan 1.500 dibagi 25, ya, 60. Oke, selanjutnya, di sini nanti penyelesaiannya akan saya selesaikan di soal yang linear. Bentuk umumnya itu ada 4. Yang pertama, AX tambah BY lebih dari C. Kedua, AX tambah BY kurang dari C. Yang ketiga, AX tambah BY lebih dari atau sama dengan C. Dan yang keempat, AX tambah BY kurang dari atau sama dengan C. Nah, di sini itu A dan B adalah koefisien, ya, sedangkan X
dan Y itu adalah variabel. Karena di sini variabelnya ada dua, jadi ini merupakan bentuk umum pertidaksamaan linear dua variabel. Sedangkan C itu sendiri adalah konstanta. Nah, kalau misalkan bentuk umum pertidaksamaan linear satu variabel, itu contohnya, misalkan, atau bentuk umumnya dulu ya, saya beritahukan, A, X tambah B lebih dari C, ya. Ini bentuk umumnya untuk yang satu variabel. Contohnya, 2X tambah 3 lebih dari 7. Oke, ini yang satu variabel. Nah, untuk yang dua variabel, yang ini ya, contohnya itu, misalkan 4X ditambah 7Y lebih dari 9. Oke, kalau yang untuk tiga variabel, ya, itu bentuk umumnya AX tambah BY tambah DZ lebih dari C. Ya, contohnya 2X tambah Y tambah 7Z, ya, lebih dari 9. Misalkan seperti itu. Ini yang tiga variabel. Oke, nah, paham ya? Ya, selanjutnya untuk yang mana yang merupakan pertidaksamaan linear? Nah, di sini itu yang bagian A, ya, yang bagian A ini X lebih dari 0. Ini merupakan pertidaksamaan linear ya. Ini kalau dijadikan bentuknya itu dia bisa seperti ini. X tambah 0Y, ya, lebih dari 0. Jadi ini adalah pertidaksamaan linear. Ya, sedangkan yang bagian B ini, dia juga merupakan pertidaksamaan linear ya. Ini kita bisa jadikan kayak ini, X kurang dari 9, ini satunya kita pindahkan ke sini ya, menjadi negatif, jadi 9 dikurang 1, berarti 8. Ya, oke. Jadi dia sama dengan A, ini bentuknya X ditambah 0Y kurang dari 8. Jadi ini juga merupakan pertidaksamaan linear. Sedangkan yang ketiga, yang bagian C, X kurang 1 kurang dari X tambah 2. Nah, kalau yang ini, X ini kan dihabiskan. Jadi ya 0. Ya, jadi X kurang X kurang dari 2 tambah 1. Nah, ini kan habis, jadi dia tidak punya variabel. Jadi ini bukan merupakan pertidaksamaan linear. Sedangkan bagian D, di sini itu ada satu ya, X dan Y. Ini dia berdekatan, ini tidak boleh ada yang seperti ini. Oke, jadi ini juga bukan pertidaksamaan linear. Sedangkan yang kelima, 3X tambah 2Y sama dengan 0. Nah, ini juga bukan pertidaksamaan linear. Kenapa? Iya, betul sekali, karena di sini dia ada tanda sama dengan, sedangkan yang dicari itu adalah pertidaksamaan, ya, bukan persamaan, ya. Yang kita cari itu adalah pertidaksamaan, sedangkan yang ini itu adalah persamaan, jadi ini juga bukan pertidaksamaan linear. Seperti itu. Terima kasih telah menonton. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. See you next time.